Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Aminuruda, notar 2201026, kelas TD 311. Di sini saya akan memandu mengenai tutorial dari PTV Visum. Nah, jadi untuk rubrik yang pertama yaitu link tipe. Nah, link tipe ini yang pertama yaitu nama link tipe. Caranya untuk menentukan nama link tipe, nah kita gabungkan antara kolom yang E, F, sama K, yaitu status, fungsi, dan tipe jalan. Nah, dengan rumus seperti ini, kita gabungkan. Jadi untuk Jalan Raya Bojonegoro 2, kota, arteri, sekunder. Nah, nanti kita seret ke bawah, sehingga semuanya ikut namanya menjadi seperti ini pada link tipenya. Nah, ini untuk link tipe seperti ini, untuk menentukan nama link tipe. Nah, dari semua nama link tipe ini banyak yang sama, entah 1 atau 2 atau 3. Nah, kita copy dulu, kita paste di sini. Tujuannya yaitu kita untuk menghilangkan duplikat-duplikatnya. Nah, yaitu dengan cara remove duplikat, sehingga nanti akan mendapatkan sejumlah kurang lebih 16 untuk nama link tipe. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kita copy. Kita copy dan kita masukkan ke dalam untuk langkah selanjutnya, yaitu kita menentukan transfer system. Caranya kita klik demand, kita klik transfer system. Nah, ini sudah ada car sama sepeda motor. Kalau kita ingin menambahkan, kita klik create. Nah, kita tinggal masukkan kode, misalkan sepeda motor, kode SM. Untuk name-nya kita namai sepeda motor, dan yang lain kita sesuaikan seperti ini. Nah, numLens ini adalah jumlah lajur pada ruas jalan. Nah, ini untuk tipe kota, arteri, sekunder 2/2, artinya terdiri dari 2 lajur dan 2 arah. Untuk numLens-nya adalah 2, seperti ini, yaitu 2, dan yang lain kita sesuaikan juga. Ya, kemudian untuk menentukan kapasitas dari link tipe, nah caranya kita tinggal melihat dari link yang dimana dari link yang mempunyai tipe nomor, misalkan ini 1. Nah, kita ambil dari ini, kita lihat kapasitas dari link tipe nomor 1, kita ambil salah satu untuk dijadikan kapasitas dalam link tipe. Nah, kalau dalam model saya mengambil yang paling besar, 2815, sehingga saya masukkan ke sini untuk kapasitas link tipe nomor 1, yaitu sebesar 2815. Nah, kemudian untuk yang link tipe nomor 2 dan seterusnya, caranya sama. Pilih salah satu. Kalau di model saya ini, saya pilih yang kapasitas yang paling besar. Yang terakhir dari link tipe yaitu kecepatan. Nah, misalkan pada ruas Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani memiliki link tipe nomor 1. Sehingga kita cari kecepatannya berapa di sini. Nah, kecepatannya 32
Lalu kita masukkan ke dalam link tipe nomor 1 sebagai isian untuk kecepatan link tipe nomor 1. Nah, untuk link, nah yang pertama yaitu nomor link tipe ya. Jadi jalan yang akan kita beri nomor tipe, kita tinggal sesuaikan saja dengan data inventaris jalan yang ada. Kemudian yaitu nama link atau nama jalan. Nah, untuk nama jalan ini kita harus sesuaikan. Misalkan dari node 101 ke 102 itu ruas jalan apa namanya. Untuk itu kita lihat pada data inventarisasi jalan. Jadi untuk membuat link atau nama jalannya itu kita harus lihat dari data inventarisasinya. Node sekian ke node sekian itu merupakan ruas jalan apa. Kemudian kita menentukan transport system untuk link. Caranya sama seperti saat kita menentukan link tipe tadi. Tapi kalau kita sudah menentukan transport system di link tipe tadi, kita tinggal memasukkan kendaraan mana yang akan kita masukkan dalam model. Untuk panjang jalan, kita sesuaikan dengan data inventarisasi jalannya, kurang lebih untuk panjangnya berapa. Tapi untuk panjang jalan pada PTV Visum ini otomatis dari panjang link tipe yang kita buat. Jadi usahakan dalam membuat linknya kita jangan terlalu jauh dengan data inventarisasi mengenai panjang jalannya, sehingga tidak terlalu melenceng atau tidak akurat. Untuk 6 lens pada link, hal ini berbeda dengan 6 lens pada link tipe tadi. Kalau link tipe tadi itu jumlah keseluruhan lajur pada link tipe, pada suatu link tipe. Nah, untuk link 6 lensnya ini terbagi menjadi 2. Karena pada model visum kita ini satu ruas jalan ini kita bagi per arahnya. Nah, misalkan Jalan Raya Bojonegoro 2. Nah, ini kita pisah jadi 2 arahnya. Nah, sehingga misalkan awalnya Jalan Raya Bojonegoro itu memiliki lajur 2, maka dalam model ini apabila kita pisah per arahnya, maka untuk tiap-tiap arahnya RAM lensnya yaitu 1. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk menentukan kapasitas dari link, kita perlu ada data inventarisasi. Jalan Ahmad Yani 1 itu termasuk dalam terbagi, jalan terbagi, mediannya terbagi, maka dari itu dia termasuk dalam kapasitas dasar yang 1700. Nah, 1700 ini adalah satu lajur, sedangkan Jalan Ahmad Yani 1 terdiri dari 4 lajur, maka dari itu 1700 dikali 4 sama dengan 6800. Nah, kemudian untuk FCLJ kita harus lihat lebar jalurnya. Di inventarisasinya lebar jalurnya 14 meter, sedangkan terdiri dari 4 lajur, maka dari itu 14 dibagi 4 sama dengan 3,5. Nah, 3,5 di sini termasuk ke dalam jalan 4/2T atau terbagi. Nah, maka itu FCLJ-nya bernilai 1. Di sini 1. Kemudian menentukan FCPA. Nah, di sini FCPA sama dengan 1 karena dia antara arus kiri dan kanannya lebarnya sama atau 50-50, maka dari itu FCPA bernilai 1. Kemudian faktor koreksi hambatan samping. Nah, hambatan samping ini kita harus menentukan apakah dia jalan dengan bahu atau dengan kerep. Kita lihat di inventarisasi ruas. Oh, dia menggunakan bahu. Berarti di bawah 0,5 meter. Karena di sini 0,3. Kita lihat juga
untuk hambatan sampingnya sedang. Nah, di sini kita bisa pakai yang tabel ini 0, di bawah 0,5 dan dia termasuk jalan per 2T dan hambatan samping sedang. Nah, sehingga menghasilkan nilai 0,92 untuk hambatan samping. Hambatan samping 0,92. Kemudian faktor koreksi ukuran kota. Nah, faktor koreksi ukuran kota yang saya kaji yaitu kota Cilegon. Kota Cilegon penduduknya di bawah 500.000 jiwa, yaitu 400 sekian. 400.000 sekian. Nah, maka dari itu termasuk ke dalam kategori kota kecil. Kalau kota kecil, maka untuk FCUK-nya 0,90. Jadi FCUK 0,90. Nah, kemudian semua terkoreksi dikalikan dengan kapasitas dasar dan menghasilkan sekian. Karena kita di model visumnya menggunakan per arah, yakni satu ruas itu dibagi menjadi dua arah. Oleh karena itu, pada perhitungan kapasitasnya harus kita bagi sesuai dua arahnya. Nah, sehingga kapasitas yang hasil kita perhitungan kita bagi dua di sini, sehingga menghasilkan 2815 yang akan kita pakai pada kapasitas di visumnya. Itu segini, 2815. Kecepatan. Untuk kecepatan pada link atau ruas jalan, kita melihat dari data inventarisasi yang kita miliki. Nah, misalkan untuk Jalan Ahmad Yani 1, ini memiliki kecepatan rata-ratanya sejumlah 32 km per jam. Jadi kita masukkan dalam model visum kita untuk kecepatan, yaitu kita masukkan yang sama, yaitu 32 km per jam. Seperti itu. Oke, rubrik berikutnya yaitu zona eksternal. Untuk yang pertama, yaitu rekapitulasi data TC. Nah, untuk rekapitulasi data TC, kita harus melihat data TC yang kita miliki dari suatu kota yang kita kaji. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini merupakan data kumpulan data TC dari berbagai ruas jalan. Nah, kita juga harus bedakan antara arah keluar atau arah masuknya. Dari data visum tadi, kita hanya menambahkan transport system, yaitu sepeda motor dan mobil pribadi. Maka dari itu, untuk rekapitulasi data TC yang kita ambil hanya dari sepeda motor dan mobil pribadi. Sehingga cukup dua itu saja. Yang lain tidak usah dimasukkan. Kemudian kita jumlahkan antara jumlah sepeda motor dan jumlah mobil pribadinya, seperti ini. Nah, kita lakukan pada seluruh ruas jalan yang ada pada model kita. Nah, selanjutnya kita menganalisis node yang memiliki keterkaitan atau yang berhubungan dengan zona eksternal. Nah, contohnya pada peta ini. Nah, ini node ini memiliki keterhubungan dengan zona luar. Nah, kenapa? Karena nodenya itu terletak pada luar zona yang kita kaji. Nah, untuk zona yang kita kaji ini yaitu yang berwarna kuning, hijau, dan biru dan merah ini. Nah, ini zona kita. Apabila ada node yang di luar zona, tapi memiliki keterkaitan link dengan node yang di dalam zona, nah itu kita masukkan ke dalam model kita semuanya. Cara meranking jalan yang berhubungan dengan zona eksternal, nah caranya yaitu kita lihat pada rekapitulasi data TC, manakah yang termasuk ke dalam jalan yang memiliki hubungan dengan zona luar. Nah, kita pisahkan semuanya sehingga
akan tampak seperti ini. Nah, untuk cara merankingnya, yaitu kita lihat pada volume kendaraannya antara mobil dan sepeda motor. Karena sepeda motor dan mobil ini adalah transport system yang kita pakai, sehingga hanya dua itu yang akan kita buat untuk ranking berdasarkan volumenya. Setelah kita urutkan ranking 1 sampai 10, langkah selanjutnya kita mencari 5 ruas jalan dengan ranking tertinggi. Seperti ini. Untuk ranking 1, Jalan Jenderal Sudirman 3, dan sampai ranking 5 yaitu Jalan Raya Anyar 4. Nah, ranking 1 sampai 5 ini yang akan kita ikutkan dalam model visum yang kita buat. Untuk menentukan titik sentral zona eksternal, caranya yaitu dengan kita melihat node eksternal yang memiliki dengan hubungan dengan node internal. Nah, kita letakkan zona yang tidak jauh dari node eksternal tadi. Rubrik terakhir yaitu konektor. Nomor zona. Nah, cara untuk menentukan nomor zona ini karena dia termasuk dalam tabel yang warna abu-abu, maka dia itu tabel bawaan. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan nomor zona 1, 2, 3, 4? Nah, ini karena kita dari awal membuatnya sedemikian. Sehingga nanti untuk nomor zonanya akan mengikuti. Untuk nomor node, ini juga sama, karena dia kolom warna abu-abu, maka dia itu tabel bawaan. Kemudian origin destination, sama halnya dengan dua hal tadi, yaitu nomor zona dan nomor node. Untuk origin destination itu juga sebuah kolom yang berwarna abu-abu. Nah, abu-abu ini tandanya tidak bisa dirubah. Ini adalah suatu bawaan ketika kita membuat suatu konektor dari node menuju titik settle zona. Nah, ini akan secara otomatis berurutan origin destination, dan origin destination sampai seterusnya. Kemudian menentukan link tipe konektor. Nah, nomor link tipe ini bisa kita tentukan dengan kita memperkirakan konektor dari node menuju titik settle zona itu melewati dari ruas jalan apa. Nah, misalkan konektor tadi diperkirakan melewati jalan yang nomor tipe 2, maka dari itu untuk konektor nomor 1 dan nomor 2 itu kita menggunakan tipe nomor 2 transport system sesuai dengan model yang akan kita gunakan tadi, yaitu kita hanya menggunakan dua model, yaitu mobil dan sepeda motor. Sebenarnya untuk transport system itu tergantung dari kita sendiri, mau kita menggunakan lebih dari dua atau cuma satu atau beberapa, itu tergantung dari kita masing-masing. Jika kita tadi dari awal menggunakan dua transport system, maka untuk seterusnya kita harus menggunakan dua transport system juga. Baik, cukup sekian mengenai tutorial dari PTV Visum. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.